Denny Darko, sebut Sadra Piningit sudah muncul. Siapa yang tak kenal dengan sosok Denny Darko? Ya, Denny Darko mulai dikenal publik semenjak menjadi runner-up The Master musim kedua. Kini, Denny Darko cukup sering menghiasi layar kaca dengan adegan sulap hingga melakukan aksi menggambar dengan pasir. Ia juga sering dimintai pendapat soal ramalan para selebriti tanah air. Kali ini, ia membahas perihal kondisi negara Indonesia. Sosok yang dinanti kehadirannya, yaitu Sadra Piningit, akan muncul di tahun 2023. Pada tahun 2024, nanti akan digelar pesta demokrasi berupa pemilihan kepala negara Indonesia. Denny mengungkapkan kehadiran sosok tersebut tak lepas dari pemilu yang bakal dihelat. Sosok tersebut akan ditarik ke ibu kota dan bahkan melakukan persiapan jelang pencalonan presiden pada tahun 2024 kelak. Denny Darko mengawali terawangannya dengan menyebut pada tahun 2024 akan banyak tokoh yang berebut menduduki kursi presiden lantaran masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan habis pada tahun itu. Denny melihat pada tahun 2023 para tokoh yang berpotensi maju mencalonkan diri menjadi calon presiden akan berdatangan ke Jakarta. Di 2023 ini, sepertinya semua calon yang ada di daerah mulai ditarik ke Jakarta. Bahkan tidak lama lagi, Sadra Piningit akan juga kembali ke Jakarta, ujar Denny Darko. Sosok yang ia sebut sebagai Sadra Piningit tersebut, kata Denny Darko, memang akan dipersiapkan untuk menjadi calon presiden Republik Indonesia. Ini adalah sosok orang yang memang akan ditarik dan dia akan di-grooming untuk menjadi the next presiden pada tahun 2024 nanti, terangnya. Lalu bagaimana ciri-ciri Sadra Piningit yang dimaksud? Denny Darko memberikan bocoran bahwa sosok tersebut bukanlah berasal dari kalangan militer. Pria itu, Imbu Denny, berasal dari suku Jawa. Tak hanya itu, bahkan Denny Darko mengatakan bahwa sosok yang ia maksud memiliki ciri-ciri yang hampir sama dengan Presiden Joko Widodo, yaitu bertubuh kurus, bersahaja dan merakyat. Beliau ini memiliki profil yang hampir serupa dengan Pak Jokowi. Ia sama-sama sosok kurus, bersahaja, humble dan merakyat, ungkapnya. Denny sudah menduga bahwa akan banyak orang yang ragu terhadap ramalannya yang menyebut pria itu adalah Sadra Piningit. Meski demikian, ia mempersilahkan masyarakat untuk sama-sama membuktikannya. Memang ada beberapa orang yang akan menyaksikan, tetapi saya kira dia adalah gambaran terdekat dari Sadra Piningit atau orang yang dinanti-nanti atau digadang-gadang. Jelas Denny Darko, ramalan ini tidak ada endorse politik dan saya tidak dibayar siapapun. Pada tahun 2023, beliau akan mulai dipromosikan. Jika ternyata masih soft selling, ini akan mulai hard sell dan kita akan lihat bagaimana kepiawaiannya untuk menggalang dukungan. Yang disasar ini adalah pemilih awal, orang-orang di bawah 20 tahun. Terkait sosok Sadra Piningit, Denny Darko juga membahas kehadiran seorang perempuan ke Jakarta. Sepertinya nanti akan ada seseorang yang akan diposisikan, akan membackup dia. Seseorang yang akan ditarik dari daerah, seorang wanita, satu orang yang memiliki kemampuan untuk merawat dan punya ketegasan. Jelasnya, selain tegas, perempuan yang akan ditarik ke Jakarta pada tahun 2023 tersebut juga memiliki sifat keibuan dan mengayomi. Ini adalah seorang ibu yang menganggap warga adalah anaknya, menganggap orang-orang di bawahnya adalah keluarganya. Dia benar-benar tidak hitung-hitungan untuk turun tangan, dan orang ini sepertinya jika saat ini ditarik di posisi tersebut, itu hanya sebuah kebijakan untuk posisi yang lebih tinggi. Saya yakin ini adalah sebuah rencana, dan rencana itu dimulai di tahun 2023 dan akan menuai hasilnya di tahun 2024. Siapakah dia? Saya kira saya tidak perlu menyebutkan namanya. Kemudian, Denny juga meramal bagaimana situasi politik di tahun 2023. Ia menyebut
beberapa orang yang sebelumnya berpandangan politik berbeda di tahun 2023 akan merapat kepada pemerintahan Joko Widodo mengikuti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno 2023. Perpolitikan di Indonesia tidak sepanas tahun 2020. Semuanya akan berada di naungan pemerintah. Ini adalah sebuah sinyal positif karena akan ada gangguan dari luar. Kita sebagai bangsa tidak boleh eker-ekeran sendiri, termasuk sosok gubernur suatu daerah yang sebelumnya diposisikan melawan, sepertinya akan merapat juga dan kita akan melihat sepak terjangnya. Tunggu saja tanggal mainnya, ujarnya. Dikutip dari berbagai sumber, Sadra Piningit atau Ratu Adil merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Raja tersebut disebut juga Heru Cokro. Ramalan tentang datangnya Ratu Adil ini berasal dari Prabu Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri, yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 yang kemudian diteruskan oleh Pujangga Keraton Surakarta, Raden Ngabei Ronggo Warsito, yaitu 1802 sampai 1973. Pertanda kedatangan Ratu Adil adalah adanya kemelut sosial, malapetaka alam, serta jatuhnya raja besar yang ditakuti. Pemerintahan yang mengganti raja yang ditakuti tidak berlangsung lama. Ratu Adil bersenjata dari Sulaweda, sebagaimana yang disebutkan oleh ramalan Jayabaya. Senjata Ratu Adil adalah Trisula, senjata bermata 3 dan Weda. Untuk kalimat yang satu ini dimaknai secara tersirat karena Sadra yang dipingit tidak membawa Trisula kemana-mana. Dalam pemaknaan Trisula Weda, secara garis besar bisa dimaknai 3 menjadi 1, seperti ilmu, amal, dan iman, bumi, langit, dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, benar, jejak, dan jujur, atau apapun yang secara filsafat mengandung 3 menjadi 1. Hal ini sesuai dengan derajat dewa, sehingga berkelakuan mulia. Ratu Adil, Sadra Piningit bukan Imam Mahdi, dan bukan merupakan sosok yang sama, sangat berbeda. Jawa kuno atau Jawa Dwipa mengenal sosok Ratu Adil dari zaman dahulu. Dia adalah sosok keturunan dari Krishna. Dalam Ugo Wangsi Siliwangi tertulis dengan jelas bahwa Ratu Adil atau Budak Angon kiasan dari orang atau golongan rakyat biasa. Disebutkan pula dalam Ugo Wangsi Siliwangi bahwa Ratu Adil atau Budak Angon ditemani oleh pemuda berjanggut, orang yang dekat dengan penasehat. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan bahwa Sadra Piningit itu adalah sosok kesatria pilihan yang akan muncul bersamaan puncak terjadinya Koro-Koro, Gunjang Ganjing, dan ketidakadilan di negeri ini. Seperti yang kita ketahui, sesaat lagi kita akan dihadapkan dengan perayaan pemilihan calon presiden dan wakil presiden pada tahun 2024. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan bahwa Sadra Piningit ini kelak akan memimpin Nusantara dan menyelamatkan negara Indonesia tercinta ini. Sadra Piningit ini diramalkan akan menjadi pengganti Presiden Jokowi pada tahun 2024 mendatang. Denny Darko dalam ramalan terbarunya menyebut apakah Ganjar Pranowo adalah Sadra Piningit yang dalam ramalan Jayabaya. Denny Darko sang ahli tarot menyebut munculnya sosok Sabtu Palon, kemudian diikuti kemunculan Sadra Piningit. Jangan-jangan Ganjar Pranowo adalah Sadra Piningit yang sebenarnya, kata Denny Darko. Denny Darko, Ganjar Pranowo, apakah dia sang Sadra Piningit? Memang akhir-akhir ini elektabilitas Ganjar Pranowo yang juga Gubernur Jawa Tengah ini terus naik. Ganjar Pranowo digedeng akan menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang. Lalu kemudian banyak orang mengaitkan dengan ramalan Jayabaya soal sosok Sadra Piningit. Orang Jawa terkenal dengan cocok logi, mencocokkan berita yang ada dalam gambar kartu saya dengan sebuah kejadian yang ada. Ini bukanlah sesuatu yang supranatural. Ini hanya sesuatu kemampuan seorang manusia untuk mencoba memastikan masa depannya.